Isu tentang Perang Dunia Ketiga makin menguat. Pasalnya, meski sudah berganti presiden, perang dagang antara China dan Amerika Serikat atau AS belum juga menemukan titik terang. Selain itu, klaim China akan perairan Natuna Utara juga digadang-gadang akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Tak hanya itu, kudeta yang dilakukan oleh pihak militer di negeri Seribu Pagoda Myanmar juga sudah menyebabkan puluhan demonstran meninggal. Situasi genting ini juga makin tidak kondusif karena berbagai negara saat ini masih berusaha pulih dari dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Saat Perang Dunia Ketiga pecah nanti, disebutkan pemicunya adalah salah satu negara maju dari Asia yang akan bersengketa dengan Eropa, Amerika, hingga Rusia. Nah, Indonesia bisa ancam apa ya kalau tidak ingin ikut perang? Like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! Bakar semua hutan. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah hutan sangat luas di dunia mencapai 22% hingga 34%. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bisa disebut sebagai penghasil oksigen terbesar. Namun sayang, hal yang seharusnya jadi kebanggaan itu justru berubah menjadi petaka. Indonesia menjadi penghasil kabut asap paling tinggi di dunia, bahkan termasuk paling parah dalam sejarah Indonesia dan dunia. Apa yang Anda rasakan ketika berada di bawah pohon yang sangat besar? Yap, rasanya adem dan segar ya, gengs. Pohon ini menghalangi sinar matahari yang panas. Selain itu, kandungan oksigen yang melimpah juga akan membuat kita kebanjiran oksigen. Bumi akan kehilangan 22% pemasok oksigen. Otomatis akan kehancuran lebih besar untuk seluruh umat manusia. Dukun. Rusia punya nuklir, Amerika Serikat punya bom atom, Indonesia punya santet, gengs. Guyuran konyol ini lazim kita dengar. Hingga kini, praktik kuno satu ini masih dipercayai meski zaman sudah modern. Bahkan, kini ada yang menawarkan jasa santet secara daring loh. Ada-ada saja ya. Ternyata, praktik santet sudah pernah diulas oleh artikel Belanda kuno pada 5 Mei 1939. Artikel ini diterbitkan dengan judul In Verhaal van Goena and Sponge Paper. Bahkan, pertikaian akibat guna-guna ini berujung pada urusan hukum. Begini, para pahlawan gak mungkin menyantet Belanda karena beberapa alasan yang masuk akal. Enggak satupun sumber yang menyatakan adanya praktik santet pada tentara Belanda. Hal ini terkait dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melancarkan serangan jahat ini. Tukang santet haruslah mengorbankan keimanannya supaya dapat bekerja sama dengan setan. Gak mungkin dong para pahlawan memakai cara nista ini untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang begitu mulia. Selain itu, tukang santet harus menumbalkan anak kijang atau rusa yang langka. Kapal selam Green Nagapasa. Pertama, ada kapal selam milik TNI AL yang datang dari Korea Selatan. Kasal Laksamana Ade Supandi secara resmi menyambut kehadiran kapal selam KRI Nagapasa 403. Kapal selam KRI Nagapasa 403 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah air, mampu berlayar lebih dari 50 hari dan menampung 40 kru. Kapal selam ini juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas 8 buah tabung peluncur. Kapal selam DSME 209 produksi DSME ini merupakan kapal selam teknologi tempur terbaru, dilengkapi dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan yang merupakan modernisasi armada kapal selam TNI Angkatan Laut. Hercules C-130. Pesawat Hercules C-130 terbaru tiba di Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh di Malang pada Senin 28 Agustus. Kedatangan pesawat angkut berat C-130 menambah jumlah Hercules yang dipunyai TNI Angkatan Udara menghuni Skadron Udara 32 Wing 2 Lanut Abdul Saleh. Keunggulan C-130 antara lain terbukti dari kemampuan operasi, mulai dari dukungan logistik, pasukan, kemanusiaan, dan dukungan operasi lainnya. Pasukan khusus TNI atau pasukan pemukul reaksi cepat dapat langsung diterjunkan ke sasaran dengan pesawat angkut yang sudah melegenda ini. Raytheon AGM.
Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasangkan pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km. Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1100 km per jam, jadi bisa dibayangkan ya betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran. Raytheon AGM-65K2 diproduksi oleh Amerika dan telah digunakan oleh 30 negara di dunia. Hingga sekarang, produksi rudal ini sudah mencapai 70.000 unit sejak pertama kali dibuat di tahun 1972. Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh Skadron Udara bersama 10 unit F-16 serta 24 F-16C atau D. Rudal RBS RBS 15 MK3 adalah salah satu rudal multiplatform yang sangat hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasangkan di truk, pesawat tempur, hingga kapal perang, gengs. Untuk RBS 15 MK3 ini, Indonesia memasangkannya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Klewang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS 15 MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir. Nah, itulah trik-trik yang bisa dilakukan Indonesia, geng, kalau misalkan harus terlibat Perang Dunia Ketiga. Tapi aku juga berdoa ya, semoga tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, semoga kita semua tidak terlibat ya. Amin. Ya udah, ciao bella, gengs.